Otak Hustle. Ngobrol santai bagaimana hobi menjadi peluang bisnis. Halo, aku Ima. Hari ini kita bakal bahas sesuatu yang seru banget nih. Dan pastinya bakal relate banget sama kalian yang pecinta K-pop. Teman-teman penasaran gak sih apa yang bakalan kita bahas pada hari ini? Oke, langsung saja di sini bintang tamu kita yaitu Maura. Jadi ini dia usahawan Just Tip album K-pop ya kakak ya. Betul. Yang bermulai dari hobinya itu sebagai K-popers. Oh my god! Wow! Ayo kita tanya dulu nih. Nah, awal mula kakak jadi suka K-pop itu karena apa ini? Aduh, itu kalau kita nostalgia tuh lama banget ya. Dari SMP nih. Dimana pertama-tama lama banget iya ya. banget. Dari pertama-tama kita dibeliin handphone nih sama mami papi. Jadi kan karena nggak tahu kita mau ngapain ya di handphone itu ya. Jadi kan yang kita buka kan timeline gitu. Nonton video apa aja lah ya di FYP. Terus ketekan nih salah satu video K-pop yang kayak mereka tuh tampil di talk show gitu. Nah dari itu kayak Wow, keren ya. kok lucu mereka, kok keren gitu kan. Jadi dari situ kayak cari tahu ini mereka tuh siapa, dari mana gitu. Nah dari situ udah merasuk ke dalam terus tuh ke dunia K-pop. Oh, begitu. K-pop dari situ sih. Wow, historical sekali ya kak. Oke, jadi di sini fandom kakak dan biasanya siapa ya? Aduh, karena aku udah buka Just Tip gini, jadi aku harus tahu dari segala multi fandom gitu kan. Jadi aku sebenarnya suka semua. Tapi kalau yang memang paling utama top one itu Top tier banget itu Seventeen sih. Seventeen, Karat dong, Karat. Wow, biasanya siapa ini kak? Aduh, nggak bisa milih ya kalau bias itu ya. Pasti K-popers nih relate gitu kalau milih bias. Nggak bisa milih ya, sangat-sangat wow semua mereka. Betul banget. Baik, jadi mau nanya nih, cara kerja Just Tip itu gimana ya kak? Seperti kepanjangan Just Tip sendiri kan jasa titip gitu lah kan. Jadi memang kawan-kawan teman-teman sesama K-popers gitu kan yang memang yang susah gitu nge-order sendiri merchandise ataupun album K-popnya kesayangannya dia, mereka bisa titip kayak titip PO ke aku gitu. Jadi gitu kerjanya gitu. Berarti kakak langsung yang datang ke Koreanya atau mereka semua titip ke kakak nih? Gimana? Nah, kami kan sekarang, dulu itu iya aku pergi sendiri gitu kan ke Korea gitu kan. Tapi sekarang karena udah ada beberapa karyawan gitu kan, jadi kita ada yang handle jobnya masing-masing gitu. Jadi udah ada kerja sama juga kak? Betul. Wah, berarti ini udah gede ya kak bisnisnya. Alhamdulillah itu mah. Applause nih. Jadi cara kerja dalam bisnis kakak itu sendiri gimana ya kak? Ya jadi karena ini Just Tip album K-pop khususnya ya. Yang pertama tuh stepnya udah pasti cukup panjang, tapi yang paling penting tuh yang pertama tuh harus mengikuti jadwal comebacknya nih. Jadi comebacknya itu beberapa artis tuh, beberapa boyband tuh pasti mungkin 2 bulan sekali, sebulan sekali tuh pasti bakal mengeluarkan album baru, mau mini ataupun full album gitu kan. Tapi ada juga dari beberapa teman-teman K-popers itu yang langsung nanya nih di medsos DM gitu kak, ada yang ini nggak, ada yang boyband ini nggak, yang termasuk kita bilang underrated gitu. Jadi kan maksudnya hilang lah dari pandangan kita mungkin gitu kan. Jadi aku jadiin catatan penting gitu. Oh ini juga banyak yang mau banget gitu, banyak yang minat gitu. Berarti kakaknya up to date. Iya ya? betul, harus up to date. Harus mengikuti semuanya tren yang ada, Iya, berita yang betul. ada. Kalau boleh kayaknya aku harus hafal tuh semua yang ada K-pop gitu yang bisa kalau bisa gitu ya. Jadi ini khusus untuk album saja kak atau gimana? Sebenarnya dari pertama tuh album saja, karena kan gimana pun start awal bisnis itu modalnya sedikit lah gitu, kecil lah, jadi album aja dulu. Tapi sekarang alhamdulillah udah ada, kalau bisa teman-teman juga bisa order merchandise kayak lightstick gitu,
kan mereka juga ada kayak jual baju, beberapa merchandise kayak gelang, kalung, itu sekarang udah bisa. Nah, jadi kalau kita flashback ke belakang sedikit nih Oke, ya oke. Kak, gimana sih awal mulanya kakak bisa menjadikan hobi ini ya, kan hobi ini menjadi sebuah ide bisnis nih Nah, Kak? betul-betul. Jadi pertama tuh kan karena memang aku suka banget nih kan, jadi aku sampai ngerela tuh order gitu beberapa, kan mereka biasanya kalau comeback tuh ada beberapa versi dari album gitu kan. Iya. Nah, dengan polosnya aku membeli semua gitu. Nah, pas udah sampai, photocardnya itu kan banyak ya, kayak mereka tuh ada photocard dari beberapa member. Nah kan karena aku ada bias, akunya jadi yang kepake tuh yang ke bias-bias aku aja dong. Jadi aku pikir, ini daripada aku simpan berdebu di dalam album itu sendiri, aku mikir kenapa nggak aku jual aja yang photocard itu. Nah, mulai dari situ sebenarnya. Jadi kan kalau Jadi balik modal juga iya, ya Kak? betul. Jadi dia tuh ada memang fanbase kalau di Iya. Twitter itu ya. Itu bisa namanya WTB, want to buy atau want to sell WTS. Jadi kita nanti memang kasih kayak apa namanya foto produknya, terus kita bilang want to sell, photocard siapa, nama membernya. Itu nanti pasti ada Kak mau nih. Nah dari situ aku mulai kayak langsung kayak jual terus gitu, tagihan aku mah. Jadi ini memutar duit ya bisa Betul, kita bilang. betul. Dari boros gitu kan. Jadi bisa menghasilkan duit Betul, sekarang. betul. Benar-benar bagus ya ini. Bagus dari cuma sekedar hobi jadi bisnis yang akhirnya berkembang pesat pada saat ini. Betul. Jadi kita balik lagi nih ke yang sekarang. Jadi tantangannya apa nih di bisnis kakak ini? Karena mungkin udah banyak banget gitu ya karena Just Tip ini, jadi apalagi udah banyak banget yang harus aku handle beberapa dari boyband atau girl bandnya itu kan, apalagi kalau comebacknya tuh bersamaan gitu. Nah, Wow, jadi agak aduh, hektik banget gitu ya. Jadi kalau di stok Korea itu kan kalau mereka tuh Kenats kita bilangnya, Korean netizen popersnya. Kenats, iya. Mereka tuh cepet kali kalau mau ngabisin album itu. Jadi aku harus juga gercep nih. Apalagi kan kita beda zona waktu. Terus kita juga apa ya? Beberapa yang harus bersamaan tuh kita udah PO yang ini, yang itu nggak ke PO. Jadi cara kakak handle-nya nih gimana nih? Nah makanya ini kan dulu tuh aku kecil, mungkin karena apa cuma album aja, merchandise aja. Karena sekarang udah banyak karyawan, alhamdulillah. Jadi aku Alhamdulillah, betul. sudah ada yang bantuin. Betul. Jadi kan karyawan tuh memang ada yang khusus untuk nge-PO. Jadi mereka harus betul-betul ada beberapa device. Jadi dia kan web. Oh iya. Dan kita beda zona waktu gitu kan. Dan biasanya mereka tuh jam 10 malam. Kalau mereka kan udah jam 12. 12, Betul, iya, betul. kita Kalau di beda Korea 2 jam ya. Iya, beda 2 jam. Itu dari jam 11 standby di webnya itu kalau nggak sedetik mungkin udah sold out. Langsung harus keluar ya, Iya, Kak? harus keluar banget. Itu sih kayak sekarang tuh apalagi wifi ya. Oh iya. Internet harus cepat, Cepat itu sih, ya. itu sih. Berarti tantangannya itu aja ya, Kak? Iya betul, beda zona waktu itu aja sih, ataupun beberapa girl band yang atau boy band yang bersamaan itu, aduh hektik banget sih, banget. Tapi bagus loh kakak bisa nge-handle sejauh Iya. ini. Berarti dipertahankan atau Betul. bisa di-upgrade lagi gitu ya, Kak. Insya Semoga. Allah. Nah, ini kenapa nih kakak yakin untuk memilih jenis bisnis ini nih, yaitu Just Tip ya, Kak? Kan lebih meyakinkan ya daripada yang lainnya. Apalagi kalau K-popers tuh ya, komunitasnya tuh loyal. Loyal Loyal banget ya, Apalagi mereka. Gen Z sekarang itu Memang targetnya. iya, target pangsa pasarnya tuh gede gitu untuk Just Tip ini sendiri gitu. Kayak aku dari mulai kecil-kecilan aja udah kayak mau dong itu dari teman-teman sekitar aja gitu. Apalagi kita gedein gitu maksudnya. Pasti pasarnya gede. Wah, berarti target marketnya ini meyakinkan ya, Kak? Banget dan besar banget juga itu Komunitasnya. betul. Jadi nih Kak, kita boleh tahu nggak tips and triknya ini untuk Boleh banget. bisnis ini tersendiri ya Kak?
Jadi yang pertama tuh kayak aku bilang pertama tadi ya, kenalin fandomnya nih, fandom di K-popers sekarang yang lagi booming gitu, dan perilaku fans gitu kan. Kita bilang ada beberapa fans yang bisa kayak baik banget, loyal banget, dan ada beberapa yang memang aduh toxic nih. Aduh, banyak itu. Ada ya kak? Ada. Jadi kita betul-betul harus up to grade gitu kepada perilaku konsumen di bisnis aku ini sendiri gitu. Terus juga yang pertama yang paling utama itu bangun kepercayaan customer. Itu udah paling penting. Jadi aku betul-betul kayak, Kak minta honest review-nya ya, nanti aku minta izin post. Terus ada juga beberapa yang memang baik banget tuh customer, langsung kayak ini aku dapat albumnya dari Just Tip ini gitu, dan mereka nyebut Just Tip aku. Jadi mereka promosiin aku secara gratis dan cuma-cuma itu aku udah terima kasih banget. Jadi tuh honest review tuh penting banget sih untuk bisnis. Berarti di sini kita menekankan feedback pelanggan, teman-teman. Betul. Berarti feedback pelanggan itu juga penting ya untuk bisnis kalian. Jadi kita udah sepanjang ini nih kak. Iya, Jadi nama bisnis kakak ini apa ya kak? Jadi nama Just Tip aku tuh simpel aja, K-pop yang udah pasti ya harus Iya. ada, dan carry. Jadi K-pop carry. Carry kak. Iya. Jadi maknanya nih apa nih hingga kakak memilih namanya Carry? Oke, sebelum aku jelasin itu, kami sebenarnya ada slogannya gitu. Waduh, slogan ya. Betul, harus ada lah ya. Jadi nanti kita bilang kayak K-pop carry, we carry your bias closer. Aduh. Jadi ini kayak tagline utamanya gitu dari slogan juga gitu kan, we carry your bias closer gitu. Dimana mungkin bagi beberapa customer aku tuh kan ini tuh suatu kebahagiaan gitu kan bagi mereka kan. Berarti membawa happiness Iya, ya. apalagi tuh kalau ada mereka langsung ngevideoin video unboxingnya Kak sampai dengan selamat. Makasih ya. Iya, aku tuh merasa kayak aduh penuh hati aku, tapi kayak ngerasa bukan sebagai seller lagi gitu, kayak mereka tuh temen, karena aku juga Iya. suka K-pop gitu Iya, sendiri gitu. Jadi ngerasain kayak mana senangnya album atau merchandise yang kita suka tuh sampai dengan selamat ke tangan sendiri gitu. Waduh, Betul. maknanya dalam juga nih ya kak. Iya, Bagus betul. bagus. Nah, ini ada cerita memorable nggak kak selama kakak menjalankan bisnis ini? Oh, ada, tapi aku boleh dulu nggak sih Boleh, cerita? silakan. Wih, ada juga tuh makanan. Bentar ya kak. Ini silakan kak dimakan. Terima kasih loh, repot-repot. Aduh, enggak kok kak, harusnya sih dari tadi nih. Aduh, maaf ya Apa itu, kak. Ma? Aduh, jadi gimana nih kak? Aduh, aku udah siap banget ceritanya. Jadi pas aku masih seller kecil, itu kan Dari awal mula ya, iya, Kak? betul. Itu kan masih base-nya sosmed itu masih Twitter ya. Terus tuh karena memang mayoritas K-popers itu cewek-cewek ya, dan juga mereka tahu aku cewek, banyak tuh yang nge-pop kayak albumnya atau enggak PC-nya, fotonya tuh udah sampai kayak Kak udah sampai ini ya, dan ngelihat muka mereka kayak aduh bahagia banget gitu ya. Aku kayak ngerasa sebagai seller tuh kayak aku berhasil gitu kan, maksudnya sebagai sesama K-popers aku ngerasain gitu apa yang mereka ngerasain. Pasti bahagia banget kalau udah sampai, apalagi ngelihat album atau enggak bias kesayangan kita udah bisa dipegang gitu kan. Aku ngerasa I did it gitu ya. Iya, kayak I'm proud of myself gitu kan, as a K-popers myself, kayak ngelihat K-popers lain kayak bahagia karena kayak usaha aku yang gitu itu kayak terenyuh hati aku tuh. Apalagi ada satu cerita ini yang memang kayak dari salah satu juga customer tuh, jadi dia tuh ngepop tapi tangannya terinfus dan di rumah sakit gitu. Aduh. Megang album gitu kayak, tapi dia nggak bahagia Kak, albumku udah bisa dipegang ini kan sembuh sebentar lagi. Aku kayak waduh, Berarti kamu nyenangin banget customer ini ya. Nah, ini ada cerita seru apa lagi nih kak? nah kalau yang sekarang ini ada nih baru-baru kejadian ya. Jadi ada salah satu customer tuh setelah dia PU, kan dia tuh PU tuh ada beberapa waktu lah sebelum kita bilang nih Kak udah selesai ya PU-nya gitu kan, sudah terorder. Dia kayak Kak nanti kalau dia tuh bernazar kayak berjanji kepada diri dia sendiri, Kak nanti kalau aku dapat bias aku, kamu aku takdir kopi, dibilang kayak Dan gitu. beneran dapat? Dan akhirnya dapat, dan itu aku kayak wah kayak gila banget kayak, dan dia betulan beliin aku kopi dong kayak, karena Kak aku dapat biasnya.
harus aku traktir, kita jumpa di mana, akhirnya kita ngobrol-ngobrol banyak, dan itu juga kayak jadi apa ya, customer relation lah kepada mereka juga gitu kan. Jadi bisa, Iya, mendekatkan diri gitu sama customer gitu kan. jadi mungkin dia bisa temu lagi ke teman-temannya Iya ya. betul, kayak ada promotion mouth to mouth gitu ya. Wow, bagus sih, keren. Nah, jadi ini kan nama bisnis kakak K-pop Carry tadi ya kak. Betul, Jadi betul. ini kita bisa mencari kakak, reach out ke kakak tuh di mana aja nih? Betul. Jadi kami tuh karena pertama aku di base Twitter, jadi base Twitter tuh aku jadiin kayak ini nih mau comeback PO-nya di mana. Tapi kalau sosmed yang aktif tuh sekarang itu di IG, Iya, di di Instagram. Instagram, tinggal cari aja kpop.carry. Bisa tuh teman-teman. Terus kita juga baru nih bikin marketplace di Shopee dan Tokopedia. Next soon kita bakal buka TikTok Shop. Waduh, Doakan. semoga ya Iya, kak, betul. semoga bisa berjalan dengan baik Amin, amin. dan bisa mendapatkan rezeki yang berlimpah. Amin. Wah, Allah makasih banget ya hari ini udah sharing tentang pengalaman kamu hari ini. This was such an eye-opening conversation honestly. Dan dari sini juga dari hobi itu Betul. ternyata kalau kita lakuin dengan passion bisa membuka ide bisnis ini. Betul lah. Thank you so much for having me today, Ima, gitu. Bisa sharing-sharing tentang bisnis Just Tip K-pop aku ini yang dari kecil sekarang sampai akhirnya bisa gede gitu kan. Honestly, aku sendiri tuh nggak pengen tuh kalau hal ini tuh bisa dari cuma hobi dan impulse beli, karena aku suka dari mereka itu bisa jadi sesuatu yang lebih besar dan juga bermanfaat bagi orang lain gitu, apalagi bagi customer aku gitu kan. Dari passive buying ya, cuma ya. Yes. Jadi bisnis yang gede ini. Betul, so this was something I can actually grow from, kayak I can manage it and turn into a real business here gitu. Iya, good. That was good so much, Right, right? betul. And I was such having fun with it gitu. Berarti sambilan bisnis sambilan fun nih ya. Betul, siapa yang nggak bahagia gitu melihat cowok-cowok itu gitu ya kan? Okay guys, this is DM. I'm the host Ima with Wah. for Podcast Hustle. Bye-bye. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one. One is the loneliest number that you'll